wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Maida Isida akan mempresentasikan tentang aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Yang pertama itu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen untuk melenyapkan keraguan-keraguan. Yang selanjutnya ada aliran Khawarij. Yang pertama, sejarah Khawarij itu munculnya itu ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah terdesak, dan pada saat itu juga Muawiyah mempunyai ide atau pemikiran untuk menimbulkan perpecahan antara pengikutnya pasukan Ali. Kaum Khawarij ini bukan saja meninggalkan Ali, tapi berani mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dosa dan mengafirkan orang-orang yang tidak mengikutinya dan menghalalkan darah kaum muslimin. Terus yang kedua itu pengertian Khawarij berkaitan dengan predikat yang disandang kepadanya. Khawarij itu sendiri namanya dari Khawarij adalah al-muhakimah. Selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Khawarij. Yang pertama, pengangkatan khalifah akan sah jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh umat Islam tanpa diskriminasi. Yang kedua, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab. Yang ketiga, pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ini adalah sekte-sekte Khawarij. Yang pertama, al-muhakimah, kedua al-rizqah, yang ketiga al-najah. Al-muhakimah itu Khawarij asli, pengikut Ali, Muawiyah, dan kedua perantara itu Ammar bin Ash dan Abu al-Ash'ari. Yang kedua itu al-rizqah, yang dapat menyusun barisan-barisan baru adalah al-rizqah dapat menyusun barisan baru. Tokohnya itu adalah Nafi ibnu al-Ashraf. Menurut al-Baghdadi, pengikutnya lebih dari 20 orang. Daerah kekuasaan terletak di perbatasan Irak. Subsektenya ini sikapnya lebih radikal dari al-muhakimah. Yang ketiga, al-najah, tokohnya itu Najah ibnu Amir al-Hanafi. Ya, konsep ajaran itu yang pertama, orang yang mengerjakan dosa besar betul akan dapat mendapatkan siksaan, tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Yang kedua, setiap orang wajib mengetahui Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dalam lapangan politik perbedaan pendapat bahwa imam perlu hanya jika maslahat menghendaki demikian. Selanjutnya, yang keempat itu Jariyah, pengikut dari Abdul Al-Karim ibnu Ajrat dan merupakan salah satu teman dari Atiyah. Ajarannya itu yang pertama, berhijrah bukanlah kewajiban tetapi merupakan kebajikan, boleh tinggal di luar daerah. Yang kedua itu tidak mengakui adanya surah Yusuf dalam Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kitab suci, tidak mungkin mengandung cerita cinta di dalamnya. Yang kelima itu Sufiyah, tokohnya adalah Zain ibn al-Asfar. Sektenya ini hampir sama dengan golongan Azarikoh, tapi lebih ekstrim dari Azarikoh. Yang terakhir, yang keenam itu al-Ibadiyah, yaitu golongan ini yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij gitu. Ajarannya itu yang pertama, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah musyrik atau kafir. Yang kedua, kampung pemerintah atau askar merupakan dari al-tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan. Yang ketiga, orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin, dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir an-nikmah. Yang keempat itu yang boleh dirampas dalam peperangan hanyalah kuda dan senjata. Selanjutnya, aliran Murji'ah. Sejarahnya itu persoalan politik antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Sektenya itu yang pertama Jamiyah, tokohnya Jamh ibnu Safwan.
Ajaran pokoknya itu orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tepatnya hanyalah di hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Yang kedua, Yunusiyah, tokohnya Yunus ibnu Aun al-Namiri. Pokok ajarannya itu iman adalah berarti makrifat. Yang kedua, ketaatan bukan merupakan bagian dari iman, dan meninggalkan ketaatan tidak merusak hakikat iman. Yang ketiga, iblis termasuk makhluk yang makrifat kepada Allah, hanya ia menjadi kafir karena kesombongannya. Yang keempat, orang mukmin masuk surga karena keikhlasan. Yang kelima, iman ada dalam hati dan lisan. Yang keenam, iman tidak bisa dibagi. Yang ketujuh, Allah boleh memasukkan orang kafir ke dalam neraka, boleh mengekalkannya atau tidak mengekalkannya. Yang selanjutnya, Ghazaniyah, tokohnya itu Ghazaniyah al-Kufi. Ajarannya itu yang pertama, iman adalah ikrar. Terus iman tidak dapat bertambah dan berkurang. Yang ketiga, jika seseorang mengatakan bahwa saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah itu haram adalah kambing, ini orang yang demikian tetaplah mukmin, bukan kafir. Ini adalah yang selanjutnya Tuminiyah, tokohnya Abu Mu'az al-Tumi. Terus ajaran Tasawubaniyah itu tokohnya ada Abu Sauban. Marisiyah tokohnya adalah Bashar al-Musi. Ubaidiyah tokohnya Ubaid al-Muqtaib. Yang selanjutnya aliran Syiah. Aliran Syiah berasal dari kata bahasa Arab yang yaitu menunjukkan arti saling menolong. Ini ada sekte-sektenya. Pertama, Syiah Imamiyah. Sekte ini terambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam mereka percayai, yaitu ada 12, yakni Hasan ibnu Ali bin Abu Thalib, Zainal Abidin ibnu Husain, Muhammad ibnu Ali Bakir, Ja'far Muhammad Sabik, Musa bin Ja'far al-Qadim, Ali bin Musa. Yang Ar-Ridho, Muhammad ibnu Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan ibnu Ali Al-Azkari, Muhammad bin Hasan Al-Muntaha. Terus Syiah Gulat, yaitu gerakan yang mulai tampil di permukaan dan menjadi suatu gerakan yang kuat dalam situasi yang tidak menentu, ditambah lagi terbesarnya fitnah kekhalifahan Utsman. Aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah sejak hangat dipengaruhi pada abad pertama Hijriah adalah masalah dosa besar dan perbuatan dosa besar. Pertanyaan tentang hal itu banyak diajukan kepada para alim ulama. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu Abu Huzail al-Alaf, Ishaq Ibrahim Syair an-Nazm. Terus aliran Qadariyah dan Jabariyah. Menurut etimologis, kata Jabariyah berasal dari kata jabara, berarti pemaksaan, atau aliran berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Sedangkan menurut istilah terminologis di kalangan ahli teologi adalah suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak memiliki kekuasaan dan pilihan sama sekali, atau manusia dalam kehidupan serba terpaksa atau majbur. Tokoh Qadariyah dan argumentasinya adalah Ma'bad al-Junna. Salah satunya ada Ma'bad al-Juhani. Dalam ajarannya atau paham Qadariyah sangat menekankan posisi manusia yang amat menentukan dalam gerak, laku, dan perbuatan. Manusia dinilai mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Thank you.